memanjangkan rambut ketika bekerja di Hong Kong. Sebenarnya boleh nggak sih kita memanjangkan rambut ketika bekerja di Hong Kong? Jadi menurut tradisi Cina, orang Hong Kong itu memang ada sedikit tidak suka kalau cece-nya itu berambut panjang. Tapi ada sebagian juga yang membiarkan cece-nya itu berambut panjang. Apakah saya pernah berambut panjang di Hong Kong? Jawabannya pernah. Dan waktu itu juga sebenarnya orang yang aku jaga itu sebenarnya juga pernah mengatakan sesuatu, kenapa kamu memanjangkan rambutmu, dipotong saja rambutnya. Orang Hongkong itu tidak ada yang rambutnya terlalu panjang, mereka itu sangat menjaga kebersihan. Jadi sebenarnya saya memang ada sih dikasih pemberitahuan seperti itu, tapi waktu itu saya sempat memanjangkan rambut saya itu sampai ke di atas pinggul sedikit gitu ya, jadi hampir panjang banget gitu, dan rambut aku itu ngombak ngombak gitu, keriting itu. Terus setelah lama aku di sana itu, pada waktu itu adalah kontrak kedua, jadi aku masih tidak begitu paham tentang tradisi-tradisi di Cina kayak gitu ya. Terus lambat laun aku mulai memahami kalau di Cina itu kita memang bekerja di sana itu, kalau tradisi Cina tidak membolehkan rambut panjang, bukan tanpa alasan ya. Yang pertama adalah alasan kebersihan. Semisal kita itu adalah PRT ya, tugasnya itu masak di dapur, itu juga penting sekali. Dan menjaga kebersihan juga penting. Habis itu juga kebersihan rambut kita itu. Semisal rambut kita itu tidak setiap hari itu keramas, karena orang Cina itu tradisinya itu setiap hari itu melakukan cuci rambut. Mereka pulang dari kerja itu setiap hari itu mereka akan mencuci rambutnya dengan bersih. Baik itu anak-anak, baik itu remaja maupun orang dewasa, itu setiap hari mereka akan mencuci rambut dan pulang kerja itu akan mengeringkannya seperti itu. Jadi setiap hari itu mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki itu setiap hari itu dibersihkan. Meskipun mereka ada tradisi, orang bilang itu mereka hanya mandi sekali, tapi jangan salah ya, mereka pagi hari itu mereka mencuci muka mereka, dan ada sebagian mereka itu juga mengelap, memang tidak mandi tapi mereka itu mengelap badan mereka, mulai dari tangan, kaki, punggung itu mereka lap saja, jadi sudah bersih. Kenapa mereka kok orang Cina itu kulitnya kok bersih-bersih ya, padahal mandinya sekali? Kalian pernah nggak bertanya seperti itu dalam hati? Jadi begini ya, aku tradisi orang di sana sama di sini tuh berbeda berbeda gitu ya, bukan tidak sama, tapi memang berbeda, dan kebiasaan-kebiasaannya berbeda. Jadi kalau orang di Hong Kong itu ya tradisinya seperti ini ya. Pagi hari itu mereka itu sebenarnya sudah bersih. Mereka semalamnya sebelum mereka tidur itu mereka sudah mandi bersih, dari mulai gosok gigi sudah bersih. Mereka itu sebelum tidur juga melakukan gosok gigi, seperti itu. Beda sama yang tradisi kita di negara kita itu nggak begitu gitulah. Tradisi orang Cina itu sebelum tidur mereka mandi bersih sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu dibersihkan semuanya ya. Jadi mandi semuanya bersih, rambutnya bersih, semua giginya bersih, semua bajunya itu juga bersih. Mereka masuk kamar tidur itu dalam keadaan bersih. Beda dengan kita ya, tradisi kita itu nanti akan saya bahas di belakangnya dulu. Jadi mereka berangkat tidur malam hari itu bersih semuanya. Dari pagi hari itu mereka juga nggak akan keluar keringat. Contohnya seperti ini ya, semisal musim panas gitu ya, mereka akan membuka AC kalau musim panas, jadi nggak ada keringat. Keringat dari mana? Mereka tidur dalam keadaan cuacanya itu, ruangan kamarnya itu dingin, maksudnya tidak kepanasan kayak gitu. Meskipun pakai kipas angin pun mereka itu tidak akan berkeringat kayak gitu. Dan mereka itu orang Cina itu memakai baju tidur sendiri, baju keluar sendiri, jadi ada perbedaannya. Tidak sama seperti adat kita atau tradisi kita. Terus alasan yang kedua, setelah mereka itu bangun pagi itu dalam keadaan bersih, mereka itu pagi harinya itu tinggal mencuci mukanya dengan bersih, gosok gigi, dan mereka bisa langsung kerja. Dari semuanya itu tradisi kita ada sedikit perbedaannya seperti itu ya. Kalau kita kadang malam gitu kadang ada yang baru dari mana pulang sudah kena debu, kena apa, nggak ganti baju langsung tidur. Itu juga menjadi alasan kenapa kalau pagi hari itu kita harus mandi. Dan kita orang sini, orang Indonesia asli itu kan cuacanya itu cenderung panas, AC juga tidak setiap rumah punya. Terus setiap tidur mereka itu juga terkadang tidurnya itu di mana juga kita nggak tahu ya, juga kotor atau enggak. Itu juga menjadi alasan kenapa kita orang Indonesia itu lebih banyak sering mandi, dan karena memang kondisi dan lingkungan juga berbeda kayak gitu ya. Terus alasan lagi tentang rambut gitu ya.
Jadi orang Hongkong itu lebih suka kalau rambutnya kita itu di bawah telinga itu saja sudah cukup. Jadi kita tuh kalau kita bekerja di sana ya kita tahu-tahu diri dulu sajalah. Kita di sana itu ingin supaya bos kita itu tidak banyak melihat kondisi kita atau tidak banyak kita itu membelot tentang tradisi mereka. Misalnya kalau kita itu kelihatan banyak di mana itu rambutnya pendek-pendek itu ya ya nggak apa-apa, kita mau pendek saja. Kalau mau memanjangkan rambut ya di Indonesia saja waktu kita pulang kayak gitu, toh rambut itu juga nggak beli gitu ya. Maksudnya rambut itu tumbuh dengan sendirinya kayak gitu. Jadi kita paham-paham saja kalau tradisi di sana. Apakah di sana ada yang pembantu yang bisa memanjangkan rambut? Ada, sebagian majikan memang membolehkan. Tapi kalau misal kalian itu ketemu bos yang sedikit memberi kalian itu apa itu kayak memberi kalian itu teguran kayak gitu. Kamu jangan memanjangkan rambut ya di rumahku, karena juga di sana itu juga kita masak, kita setiap hari masak. Karena bos kita itu kan tidak setiap hari masuk ke dapur ya, mereka jarang sekali berkeringat. Kerjaan di kantor pun juga ada AC-nya, misalnya seperti itu ya. Mereka kena udara, kena angin itu waktu mereka perjalanan pulang saja, waktu naik kereta. Di kereta pun ada AC-nya, jadi mereka itu jarang sekali berkeringat. Beda kalau sama kita ya, kita itu belanja turun ke pasar itu sudah keringatnya minta ampun. Terus kita dalam dapur, di dapur itu kalau waktu kita masak itu meskipun hanya 1 jam masaknya simpel, kita pun juga mengeluarkan keringat kayak gitu. Jadi kebersihan untuk cc-nya itu jadi di sana itu diupayakan. Biasanya majikan itu mengatakan atau ngasih tahu ke cc-nya supaya jangan memanjangkan rambut, kecuali memang anaknya itu ya majikannya itu menyadari dan anaknya memang suka rambut panjang, itu mungkin ya nggak apa-apa. Tapi sebagian besar itu tidak, jangan seperti itu ya, karena untuk kesehatan diri kita juga gitu ya. Karena kalau rambut panjang itu kalau ada rontok misalnya di lantai gitu, satu rambut itu bisa jadi perkara loh kalau di sana. Karena bertahun-tahun aku di sana, aku kalau menemukan rambut aku saja di misalnya di kamar mandi atau di ruang tamu, itu akan jadi perkara, ini rambutnya siapa kayak gitu. Karena itu berhubungan dengan kebersihan kayak gitu. Kita kalau melihat ke restoran itu orang-orang di restoran itu aja pakai masker gitu ya. Kalau masak itu pakai masker, pakai topi, rambutnya itu tidak boleh keluar gitu ya. Itu orang Cina sendiri itu seperti itu ya. Jadi kalau kita, jadi di sana itu jangan kita apa itu kadang mengeluarkan atau menunjukkan kita itu sukanya seperti ini kayak gitu ya. Tapi lebih baik kita itu melakukan, bosnya itu kalau orang sini itu biasanya sukanya rambutnya pendek-pendek, yang enggak pendek. Pendek bukan berarti kayak zaman dahulu kala ya, misalnya harus rambutnya itu potong cepak kayak laki-laki, bukan seperti itu ya. Sekarang kayaknya sudah mulai 2010 atau ke atas itu sudah semuanya itu terbang tanpa potong rambut pun boleh, asal tahu diri saja lah, jangan terlalu panjang. Karena terlalu panjang itu kalau setiap hari cuci ya kita tahu diri aja dulu aja ya. Karena kita itu juga membantu ya, kalau setiap hari kita itu rambutnya panjang kan membutuhkan air banyak juga. Kita bukan, kalau masalah air di sana itu kita tidak melihat kaya atau miskinnya ya, karena di sana itu air itu memang mahal gitu ya, mahal. Dan juga kalau kita itu tidak bisa maksudnya kita kan juga melakukan kebersihan gitu ya. Paling tidak kita itu harus tahu diri dulu. Kalau memang di sana kondisinya seperti itu, rambut itu dipendekkan aja supaya kita setiap hari bisa keramas, daripada kita mendapat teguran dari majikan, kamu rambutnya panjang banget, kamu 3 hari 4 hari saja keramas 1 kali. Pernah loh, saya punya teman itu, dia itu rambutnya panjang banget, terus dia itu menjaga seorang bobo ya, terus sama bobonya itu setiap dia keramas itu dimarahi loh. Karena apa? Ya karena tidak semua orang itu, orang Cina itu menerima kalau rambutnya panjang dan suka setiap hari mencuci rambut kayak gitu. Apalagi seorang nenek itu biasanya paling gimana, tidak suka sama cecinya itu rambutnya terlalu panjang kayak gitu, karena pasti memakan banyak air. Terus habis itu kebersihannya itu takutnya kurang kayak gitu. Kalau aku pribadi dulu setelah 1 kontrak 2 kontrak itu aku tidak pernah memotong rambut sama sekali, karena aku tuh orangnya itu seperti trauma gitu ya. Kalau potong rambut itu kayak nggak ikhlas banget gitu ya. Rambut itu kalau dipotong itu sepertinya nggak ikhlas, kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Oh, wajahku itu kalau rambutnya panjang itu seperti ini, kalau rambutnya pendek kok seperti ini gitu ya, nggak enak. Seperti aku memakai apa itu
pensil alis ya. Kalau aku tidak memakai ini, aku tidak pernah, jadi aku tidak bisa memakai pensil alis dan juga tidak cocok. Setiap aku memakai pensil alis itu aku merasa kayak menjadi orang lain kayak gitu ya. Sama juga rasanya waktu aku itu punya rambut panjang gitu ya. Setiap aku mau memotong rambut itu kayak aku merasa ini kok kayak bukan aku gitu, kayak tidak bisa menerima diri sendiri, ini kayak bukan aku gitu. Sama aja kayak aku waktu alisan gitu ya, kayak terlihat aneh kayak gitu. Terus tapi lambat laun seiring bertambahnya kita itu punya pengalaman ngobrol sana sini, pengalaman mereka begitu gini-gini, pengalaman tentang rambut panjang, akhirnya saya juga sadar sendiri gitu ya. Iya ya, di sana di bekerja kita itu harus jauh aku jauh itu apa ya? Jauh itu adalah lebih demi majikan, artinya seperti ya, demi majikan, demi kita bisa diterima kerja di sana dengan baik, demi majikan itu tidak mensorot, maksudnya melihat selalu kepikiran kalau kita rambut panjang itu menghabiskan air terlalu banyak, terus kebersihannya kurang dijaga, takutnya itu rambutnya berterbangan kemana-mana, itu ya ada seperti itu. Jadi terkadang lambat laun itu saya mulai tahu dan menyadari, oh ya ternyata rambut panjang itu tidak perlu, kalau aku mau panjang ya di Indonesia saja. Habis itu aku suka potong rambut. Setelah itu kemudian ke kontrak selanjutnya itu aku suka rambut yang pendek aja. Jadi di aku juga tenang, di mata majikan aku juga tenang kayak gitu. Cuman perlu juga dirapikan di salon gitu ya. Di salon itu kalau aku dulu waktu rambut panjang itu dulu juga $300, $450. Yang paling termahal itu $500 waktu bekerja di sana itu beberapa kali sih. Ada salah satu itu memang diminta sama bos, rambut kamu itu harus diluruskan kayak gitu. Jadi meskipun saya harus keluar dia nyuruh tapi saya keluar uang gitu ya. Ya kadang kita kan kepikiran ya itu meluruskan rambut itu mahal gitu ya, gaji aku dulu waktu itu cuma tiga berapa gitu ya, terus disuruh ke salon itu habisnya $500. Tapi ya mau gimana lagi ya, demi pekerjaan gitu harus begitu kayak gitu. Jadi maunya majikan seperti itu ya, mau gimana lagi daripada nanti pindah-pindah ke majikan. Jadi kalau kita sudah nurut sama majikan, tapi kalau majikan seperti terkadang masih banyak komplain kayak gitu ya, nggak tahu juga ya nanti ya. Ini aku di sini mau sharing cerita kalau rambut panjang itu di Hongkong itu plus minusnya itu seperti itu ya. Kalau kalian ingin rambut panjang dan majikan kalian itu mengizinkan ya tidak masalah. Tapi kalau semisal tidak mengizinkan, dia itu kayak nggak enak hati melihat kalian itu berambut panjang, ya lebih baik dipotong saja. Kalau semisal mau memanjangkan rambut di Indonesia saja. Tapi terkadang di Indonesia kita juga sempat memanjangkan rambut, di Indonesia itu malah ribet ya. Kita itu bekerjanya juga serabutan, kadang masak, kadang antar sekolah, kalau anginnya juga kencang kayak gitu. Jadi tahu-tahu dirilah kalau kita di Hong Kong itu, semisal bos kita menyuruh kita rambut pendek ya dipendekin nafas, yang penting itu adalah dirapikan. Kita tidak bisa merapikan diri sendiri, kita harus minta tolong ke salon ya tidak apa-apa. Sesekali mungkin 1 tahun sekali kita rebonding rambut itu kan juga nggak apa-apa, demi penampilan kita itu lebih baik dari sebelumnya kayak gitu ya. Jadi ini video aku tentang rambut dan tradisi budaya di Hongkong. Oh ya satu lagi, yang kenapa orang Hongkong itu kok mandinya sekali tapi kelihatan bersih, cantik, dan kulitnya itu halus-halus. Jadi tradisi di Hongkong sama di Indonesia itu beda ya. Semisal mereka itu pagi memang tidak mandi, tapi mereka waktu beraktivitas di luar, mereka pulang, mereka akan membersihkan diri. Contohnya, cuci tangan, cuci kaki. Terus ada lagi semisalnya contohnya begini ya. Anak dari pagi itu misalnya kemana gitu ya, terus dia pulang itu harus mandi. Pulang sekolah itu juga harus mandi, dan ketika dia dari luar, dia sampai ke rumah itu harus mandi dan membersihkan semua. Karena di sana itu mereka berpikirnya kalau kita datang dari luar itu membawa kuman. Jadi pulang itu baju semua, sepatu itu harus dilap, bajunya itu harus dimasukkan mesin cuci, dicuci setiap hari seperti itu. Kalau di Indonesia kan tidak ya, meskipun kita malam-malam maksudnya sore sudah mandi terus keluar lagi, terus membeli apa, makan di mana, terus habis itu kita pulang itu ya sudah tidur aja, cuci tangan juga tidak, cuci kaki pun juga tidak, berangkat tidur kayak gitu. Itu tradisi di negeri kita sendiri ya. Tapi kalau tradisi orang Cina, kalian jangan heran kalau semisal
jam 6 sore kalian dibawa keluar makan bersama gitu ya. Terus pulang itu mereka mandi. Baru mereka setelah pulang sampai di rumah itu mereka akan membersihkan diri, akan mengumpulkan baju-baju kotor, akan menggosok gigi, mencuci rambut, semuanya sudah bersih, memakai baju tidur, mereka akan berangkat tidur. Cecenya anak yang kita jaga, cecenya termasuk cecenya yang bekerja di situ, termasuk majikan laki-laki, majikan perempuan, kecuali orang tua ya. Kalau orang tua itu biasanya susah kalau diajak mandi malam gitu ya. Mereka mandinya itu sore kalau orang jompo-jompo di sana ya. Tapi kalau anak-anak, remaja, orang tua itu semuanya mandinya kalau terakhir mereka masuk di rumah, terakhir mereka memakai baju yang dipakai di luar itu harus diganti dan mandi, dan setelah itu memakai baju tidur dan berangkat tidur. Makanya paginya mereka itu tidak ada kotoran sama sekali. Inilah alasan kenapa orang Cina meskipun mandinya itu 1 kali tapi mereka itu kondisinya bersih-bersih kayak gitu. Jadi jangan disamakan. Kita mandi 3-4 kali sehari pun beda ya, beda kondisi, beda cuaca, beda ada suatu juga. Kalau kita malam sebelum kita berangkat tidur pun kita juga sudah beda itu cara-caranya, step-stepnya itu mau berangkat tidur itu juga kayak gimana, itu juga beda. Jadi tidak tidak perlu ada yang perlu dihinakan gitu ya tentang orang Cina kok mandinya sekali gitu ya, tidak perlu ada seperti itu. Kita tidak perlu mencemooh mereka kenapa mandinya sekali, padahal mereka itu pada hakikatnya itu memang sangat bersih ya. Mereka lebih tahu kebersihan daripada kita sebenarnya seperti itu. Jadi terkadang aku juga berpikir orang Cina kok mandi sekali itu kok terkadang jadi pembicaraan yang aneh-aneh ya kalau di negeri kita. Mereka nggak tahu aja kalau di Cina itu tradisinya seperti ini, mereka jauh lebih bersih dari kita dan mereka jauh lebih tahu cara mengatur supaya rumah mereka itu harus bebas kuman ya. Jadi semisal dari luar masuk ke rumah itu apa itu yang kotor, bajunya itu harus dikumpulkan, harus dicuci, harus tidak boleh kalau kita datang itu langsung duduk langsung makan. Oh tidak ada di situ. Mereka tradisi mereka itu kalau pulang malam itu pertama itu harus mandi dulu, bersih semua, pakai baju tidur, baru makan kayak gitu ya. Jadi beda cerita juga kalau di negara kita gini ya. Paling tidak mereka itu setelah pulang dari kerja itu kalau memang terburu-buru jamnya misalnya sudah jam 8 jam 9 malam terlalu larut, mereka pulang cuci tangan kayak gitu, cuci muka sebentar terus makan. Habis makan mereka akan langsung mandi dan ganti baju berangkat tidur. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak langsung memakai baju yang dipakai itu terus berangkat tidur, itu tidak. Meskipun orang Indonesia itu kalau sore sudah ganti baju ya, misal mereka pergi lagi main kemana itu pulang itu juga cuci kaki juga enggak, cuci tangan juga enggak, baru tidur. Jadi sudah beda tradisi. Sedikit saja ceritaku tentang rambut panjang dan orang-orang tradisi kebersihan di Hong Kong kayak gitu ya.